Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Operator 24 Jam. Oh, ye. Bersama narasumber kita dari Kota Tangerang, ada Bang Arul. Dari Kecamatan Pinang ada Bang Asep dari Kecamatan Karang Tengah. Juga ada Bang Aan dari Dinas Kota dan Bang Ali dari Dinas Kota. Kita berkumpul di sini dalam rangka membahas seputar dunia operator, mulai dari dapodik dan kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut administrasi yang dikerjakan oleh operator di Kota Tangerang. Untuk sesi pertama kita akan membahas tentang dunia dapodik yang sekarang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang info GTK yang belum valid dan yang masih ambasador. Ya, di sini ada narasumber yang sudah kawakan dari Kota Tangerang, Bang Asep. Silakan dibahas tentang dunia info GTK ini. Ada yang passwordnya salah, ada passwordnya sudah diganti, tiba-tiba username-nya tidak ditemukan, dan sekarang info GTK bahasanya udah mulai gaul. Silakan Bang Asep. Terima kasih kepada Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kawan-kawan sekalian yang berada di sini. Pada saat keluar patch yang terbaru itu, dari yang kemarin dari D, terus sekarang lanjut ke update yang ke bintang, ternyata di sana ada cut off. Cut off dalam artian reset password secara sistem yang dilakukan oleh admin dapodik. Nah, ternyata kalau dahulu Pak Ali, Pak An, Pak Anang dan Pak Rol, kita bahasanya itu dosa masa lalu. Kenapa dosa masa lalu? Karena setiap data itu dalam aplikasi ternyata kontinuitas, Pak Anang, berlanjut. Ternyata ada beberapa kawan-kawan di operator, saya juga nggak sebut satu-satu, kita melalaikan operator standar dengan catatan password dengan memakai password yang standar seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau tanggal lahir istrinya, anaknya, pacarnya, ataupun mantannya. Iya. Tas lingkungannya nggak? Iya, jangan jadi bahas itu malah. Oke. Jadi di sini mungkin kembali lagi pada saat info GTK itu rilis, sekarang data tersebut ditarik dari lokal aplikasi dapodik menuju ke Pusdatin. Di situ ada jeda waktu. Nah, di sini peran operator seharusnya memberi informasi, Pak Ali, Pak An, kepada guru-guru ataupun pada pihak-pihak yang memang seharusnya datamu itu tanggung jawabmu. Cuma harus ada komunikasi dua arah, antara si operator dan si guru tersebut, bermitra lah. Jadi harusnya tuh guru juga aktif ya. Aktif. Jangan pada saat Pak Operator, Pak Arul, Pak Anang, password saya nggak bisa dibuka, ujuk-ujuk datang info GTK saya nggak bisa dibuka. Sedangkan untuk melakukan proses itu juga ada cara-caranya dan ada juknis-juknis tertentu yang memang harus dilakukan. Contoh, harus ada angka, harus ada karakter, dan minimal harus 8 digit. Mau lebih dari 8 digit pun itu nggak masalah sebenarnya. Cuma waktu pas proses penarikan data dari lokal dapodik ke Pusdatan itu kan perlu waktu. Alangkah bagusnya, tadi kata Pak Ali, ada yang namanya simbiosis mutualisme menurut saya, Pak Ali ya. Biologi dong. Iya, sedikit. Masuk operator, iya. Tapi emang operator sih semua bidang harus nggak Panang. Bener nggak? Arsitek pun harus bisa. Betul. Oleh sebab itu harusnya pada saat si operator pun membuat password tersebut, si si yang empunya ini, si gurin juga harus mengetahui. Makanya tadi kata Pak Ali harus ada kemitraan. Mungkin di sini yang bisa ditambahin oleh Pak Arul, silahkan. Nah, nih Bang Arul nih begini ya. Tadi Bang Asep udah nyeritain kronologis dapodiknya begitu tentang info GTK. Gimana nih Bang Arul sebagai ketua operator atau Korlap Sekota Tangerang, menghimbau kepada operator Sekota Tangerang nih menyikapi seperti ini, apakah harus gundah gulana, galau, gegana, atau biasa aja, atau harus respect? Gimana coba? Kita harus respect ya sama guru juga, karena
begini, tupoksinya operator itu harus kita ketahui dulu nih sebelum kita arah ke sana ya. Jadi tupoksinya guru itu apa, tupoksinya operator itu apa, kepala sekolah itu apa. Jadi yang saya maksud ini tupoksinya operator itu kadang-kadang kalau kita lihat dari teman-teman kita, apa-apa operator, semuanya operator. Padahal datanya guru itu harusnya dia juga yang melihat ketika ada kesalahan, operator memperbaiki. Tapi operator memperbaikinya bagaimana kalau bukan dari si guru tersebut gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya contohnya gini, kadang ada juga operator yang rada kurang respect dengan si guru. Contoh, dia nggak memberikan akun SSO-nya, ya kan? Kadang gitu nih. Jadi tupoksinya operator tuh harus tahu ketika ada akun, ini ada akun guru nih SSO-nya, kasihin dong ke guru-gurunya, kasih tahu juga. Nah, guru-guru juga sama, nggak tahu dan nggak ngerti, si operator harusnya memberikan arahan. Jadi ada dua arah. Ada dua arah yang memang harus dikasih tahu ke teman-teman bahwa nih kita ini pelayanan kepada guru dan guru melayani kepada siswa, ya kan? Seperti itu. Jadi si operator ini juga harus aktif. Jangan menunggu si guru ini melaporkan apa. Misalnya udah ketahuan guru naik berkala, sudah jadi berkalanya, tapi si operator diam. Harusnya juga ada, Bu, mohon maaf, kemarin naik berkala ya, mana ya berkalanya? Gitu, biar saya input di Dapodik agar nanti di sertifikasinya pun lancar. Ya, oke. Ya, Terus seperti itu. dari sisi nanti ya dinas kota terkait info GTK nih terkait persyaratan sertifikasi itu kira-kira paling lambat kapan dengan kondisi Dapodik yang masih atau info GTK yang masih ambasador ini? Ya kalau saya sih biasa aja, seperti ikan sepat ikan gabus. Ya siap, cepat. Jadi Semakin cepat makin bagus. bagus. Jangan dilama-lamain. Lama-lamain. Karena biasanya guru kita itu kalau lambat cair pasti teriak. Pasti. Jeleknya itu teriaknya langsung ke atas. Iya, Jadi tidak tahu prosesnya harus seperti apa mencairkan itu. Ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi. Kenapa? Biar meminimalisir kesalahan pembayaran itu sangat riskan sekali. Ketika kita salah membayar, kita yang dikejar-kejar. Ketika uang sudah diterima, biasanya susah kembali. Jadi makanya kemarin itu kita sebarkan edaran. Ini loh, persyaratan pencairan itu harus ABCD, itu termasuk ada absennya. Di sini kadang-kadang untuk sekolah guru-guru itu suka lalai absen. Itu perlu diingatkan lagi oleh operator. Absen loh, kan sudah disediakan fasilitasnya untuk absen. Walaupun sekarang lagi PJJ, masih PJJ, tapi sekarang sudah mulai masuk ya, ada beberapa yang sudah masuk. Absen jangan lupa, karena tugas kita itu selain mengajar guru itu ya, itu kewajibannya absen. Karena dinilai kinerjanya dari situ, dari absen situ. Kemudian masih banyak juga keterlambatan itu kadang-kadang ini loh. Saya sudah dari operator sudah input di Dapodik, tapi kok belum berubah gitu. Mungkin ya memang karena sistem ya. Ketika ada guru ke dinas pun bertanya, ya saya buka Dapodik, diperlihatkan ini loh, operator sudah kerja seperti ini, cuman pusat belum tarik data atau BKN belum tarik data. Di situ pun di info GTK kan ada tombol update BKN ya. Update BKN itu ya silakan diklik saja. Cuman jangan terus-terusan diklik. Cukup sekali aja. Cukup sekali. Ntar hari ini diklik, wah besok belum diklik lagi. Ntar orang BKN-nya juga capek Ya, pusing. Tapi intinya ya, karena memang harus diklik juga sama dia ya. apa kayaknya. Terus tugas siapa sih mengklik itu gitu loh. Tugas guru, karena guru juga udah bisa. Ya. Makanya saya selalu pesankan ke operator itu, kasihkan akun GTK-nya biar mereka bisa memeriksa data. Ya, makanya kan tadi saya bilang perannya operator itu apa, dari guru itu apa. Oke guys, masih ada 2 pembahasan lagi tentang SIM PKB dan Belajar ID. Tapi sebelum masuk ke sana, ini ada narasumber satu lagi, Bang Aan. Kita akan membahas si Harka. Oke? Karena si Harka itu banyak yang
lupa password gitu. Sedikit aja tentang bagaimana kalau cara lupa password, prosesnya seperti apa? Selingan ya. Ya, Selingan nih, waduh. Bagus juga sih emang sih. Mumpung ada, mumpung kita dekat. ada media di sini. Siap. Ada yang bisa kita tanya, ya kan? Kali aja SKP juga nyambung, bisa nggak Pak? Oke, bahas ya. Bisa Ya, lah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih nih, waduh, di channel kayak gini ini memang perlu ada banyak lah hal-hal seperti ini. Tadi udah dibahas banyak tentang Dapodik, walaupun ya ada beberapa itu keterkaitan. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang si harga, apa sih itu si harga gitu kan? Ya, karena sebagai aparatur sipil negara itu mempunyai kewajiban. Ya, kewajiban itu melaporkan harta kekayaan yang dia punya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tahun lalu nih, ini flashback dah. Tahun lalu memang saya yang mengurusi membuat sebuah laporan untuk guru yang belum mempunyai akun. Dan kemarin kita sudah konfirmasikan dan sudah pernah dibuatkan. Nah, kalau memang lupa nih, yang tahun lalu silakan klik lupa password aja. Nanti klik lupa password, silakan masukkan NIP dan alamat email yang memang sudah terdata di dalam LHKSN Atau yang Ya. aktif. Nanti setelah itu silakan masukkan kodenya itu. Nanti passwordnya itu akan dikirimkan ke Email. alamat email yang memang sudah diakui. Pertanyaannya, email saya ganti. Lupa. Kebanyakan Lupa. begitu, Pak. Oke, silakan kalau email itu lupa bisa datang ke dinas untuk menemui saya atau bisa nge-WA. Kirimkan NIP sama Email. email yang aktif biar nanti kami lakukan reset dan rubah alamat email. Itu. Nah, tapi catatan nih, jangan lupa sebelum ngisi siharka, isi juga yang namanya SPT 21. Betul. Untuk catatan apa? Penghasilannya dilihat dari situ. Oke. Kan nggak mungkin dong ngelihat catatan saya gaji per bulannya berapa, dikalikannya berapa. Ini maaf saya potong sedikit nih, Pak. Ya, Kan kalau untuk ASN itu aparatur sipil negara, untuk yang namanya SPT 21 terkadang kalau ngeliat struk gajinya aja ngeliat gajinya doang nih Pali. ya. Coba terangin sedikit SPT 21 itu bentuknya seperti apa dan bagaimana? Ya. Oke, Sedikit aja. Bisa yang dilihatnya kan buntutnya doang. Iya, itu. Nih, Gaji oke, segini gini. udah. Di dalam SPT 21 itu ada terkaitan dengan gaji pokok, itu poin pertama. Ada lagi tunjangan keluarga, ya, istri, Anak. dan anak. Lalu juga ada tunjangan jabatan, Tunjangan beras. ya, tunjangan beras. Nah, ini tunjangan jabatan itu semua karena ASN itu sekarang itu berdasarkan ya setelah ada perubahan dari Permenpan itu semua pegawai itu mempunyai jabatan. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada jabatan dan itu pun mempunyai tunjangan. Siap. Ya, walaupun tunjangannya ya alhamdulillah gitulah. Ya kan alhamdulillah aja dong kita. Iya, alhamdulillah dulu. Berarti bukan berarti tunjangan itu harus besar. Di situ ada poinnya. Lalu ada nanti yang namanya neto. Ya. Ya, penghasilan neto adalah berarti penghasilan bersih yang dia udah dapat setelah dipotong pajak. Ada penghasilan bruto. Nah, gaji pokok itu biasanya dikalikannya itu bukan dikalikan 12. Gaji pokok itu dikalikannya 13 kali. 13. Oh, karena ada gaji 13. Iya. Tak THR masuk nggak? Itu udah terhitung di situ. Nggak ada 14 berarti. Berarti udah nggak ada 14 sekarang ya? Ya, mudah-mudahan sih tahun ini ada ya. 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 Kalau THR ada nggak kira-kira untuk Oh, 13 THR, atau ya. Pak ya THR gitu apa gimana gitu dari kota gitu kan? Nah, tetapi perlu diingat. Ya, perlu diingat karena masing-masing orang itu punya potongannya akan berbeda. PTKP kalau disebutnya, kalau saya pernah belajarnya itu namanya PTKP. Penghasilan Ada. tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Paling rendah banget itu 45 juta. Itu yang memang kudu teman-teman sebenarnya guru itu bukan guru ya, saya menyebutnya aparatur itu kudu tahu. Kadang-kadang kan mereka hanya tahu ya gaji kurang, selalu bahasanya kurang. Ya, terus kalau kita balik lagi tuh berasaannya kayak kurang aja gitu. Nanti ada yang berapa biaya terpotong. Ya, isinya sebenarnya lembarannya itu sudah ada dalam form, tinggal mengisi aja berdasarkan golongan. Mungkin gitu kali ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari para audiens yang saya hitung kurang lebih ada sekitar 500
gelas, piring. Silakan langsung saja melalui WA atau langsung mumpung masih ada narasumber. Kalau ada Atau- pertanyaan silahkan. Atau dari Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke Oh ya Pak Anang, izin dulu bentar deh. Siap. Kena, saya tadi keterkaitan nih agak menarik nih tentang absen nih. Ya, tadi saya mau bertanya lagi tadinya awalnya Pak An. Cuma keburu kita ngebahas yang seharga sedikit tuh tadi Pak Anang ya. Berkaitan tadi dengan Pak Ali masalah salah satu syarat harus mempunyai absen dari e-golf. Betul. Nah, saya mohon izin sebelumnya Pak An menjelaskan sendiri e-golf itu apa. Satu. Kedua, fungsinya untuk apa? Ketiga, apakah nanti di belakang pada endingnya ada resiko yang akan ditanggung? Iya. Terima kasih. Kalau ego kesini ya langsung itu. Iya, benar. Yang nanganinnya. Benar, kalau Pak Ali kan jatuhnya pelengkap Iya, dengan syarat iya. pemberkasan tersebut Iya. info GTK. lah. Ya, Iya, ini awas. Iya. Ini bahasanya jangan melenceng dikit Ya, nih. koordinator berkas. Ya, sebenarnya sih seharusnya memang yang menjelaskan lebih betul itu adalah di bagian bidang pembinaan, benar KPSDM. BKPSDM. Tetapi keterkaitan dengan dinas pendidikan itu memang rata-rata ada di saya. Oke, saya sedikit menjelaskan bahwa sekarang itu pegawai negeri sipil itu ada aturan yang mengikat. Pernah ada istilah gini, aparatur sipil negara tidurnya dia aja itu ada aturan, bergaulnya dia itu ada aturan. Waduh, Terikat. Maksudnya bergaul bersosialisasi, Bersosialisasi, ya. maksudnya seperti itu. Artinya Jangan saat dia kemana-mana berbuat ya. kesalahan pun yang akan dilihat, oh ternyata gini ya aparatur. Nah di situ makanya pemerintah mengatur yang namanya melalui peraturan kedisiplinan. Terakhir keluar tentang PP kedisiplinan pengganti PP 46. Di situ tertulis pegawai yang tidak melakukan absensi atau tidak melaksanakan absensi dalam kurun waktu 18 hari itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat. waduh. Selama 18 hari dalam Berturut-turut. berturut-turut. Atau dalam 1 tahun melebihi batas kerja waktu minimal. Karena batas kerja waktu minimal pegawai negeri sipil itu adalah 72.000 menit. Dengan 72.000 menit artinya dalam perhitungannya per bulan itu adalah 6.000 menit. Ini saya pecahkan nih karena dulu memang pada saat lagi penyusunannya ada 6.000 menit. 6.000 menit dibagi lagi per minggu itu minimal itu seorang aparatur sipil negara harus bekerja 1.500 menit dalam 1 minggu. Bisa dibagi per hari itu adalah 300 menit. Tetapi kalau kita hitung jam kerja, kita dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore itu totalnya itu sekitar 420. Karena 1 jam itu kan 60. Tuh. Berarti ada lebihnya dikit. Ya, itu kan buat kita istirahat sedikit lah. Istirahat, Sholat, ya. makan siang. Nah, itu memang sudah diatur. Nah, lalu untuk pemerintah Kota Tangerang itu sudah sangat banget saya katakan itu memberikan apresiasi untuk meningkatkan kedisiplinan. Iya. Emang Membuat bagus yang juga. namanya portal e-government Iya. atau portal e-gov untuk absen. Itu apakah sudah terkoneksi? Iya, sudah dengan yang namanya sistem informasi aparatur sipil negara atau biasa kita sebut SIMAS. Disitulah akan terekam. Makanya mungkin di Kota Tangerang ya, dan sudah pernah lihat beberapa kota kabupaten lain pun mengambil Mohon maaf nih. absennya aja pun. Tadi dulu nih, Iya, absennya itu belum. Sabar Pak. sekarang Oh, iya, itu iya. sekarang Lagi ini kemarin buru-buru sempat bener, terjadi Pak. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.